Hai semuanya, kembali lagi di channel ini. Pernah nggak sih kamu berada dalam satu hubungan tapi rasanya seperti sendirian? Masih satu rumah, masih satu meja makan, tapi hati sudah tidak lagi pulang ke tempat yang sama. Ini bukan tentang pertengkaran besar, bukan juga tentang siapa yang salah, tapi tentang cinta yang perlahan hilang tanpa suara. Selamat datang di cerita Sisa Cinta di Sudut Ruang. Sebelum kita mulai, coba klik like, subscribe serta nyalakan loncengnya ya. Semoga yang sudah subscribe selalu diberi kebahagiaan dalam hubungan, dijauhkan dari rasa kehilangan dan selalu dipertemukan dengan cinta yang tulus. Tonton sampai akhir ya. Pagi itu di rumah Tasya dan Ardi dimulai dengan Tasya mengaduk teh di dapur sambil sekali melirik jam di dinding. Gerakannya tenang, terbiasa seperti seseorang yang sudah hafal betul ritme hidupnya sendiri. Di meja makan, 2 piring sudah tertata rapi. Sederhana tapi cukup untuk memulai hari. Tasya selalu melakukan itu, bahkan tanpa diminta. Bukan karena kewajiban, tapi karena dulu hal kecil seperti itu pernah berarti banyak. Tak lama, suara langkah kaki terdengar mendekat. Ardi muncul dengan wajah yang masih setengah mengantuk, rambut sedikit berantakan, dan kemeja yang belum sepenuhnya rapi. Ia duduk di kursinya seperti biasa, menghela nafas pelan sebelum memulai makan. Tak banyak yang berubah dari kebiasaan mereka, bahkan hampir tidak ada yang benar-benar berbeda. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa lebih sepi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, melainkan karena tidak ada lagi hal yang benar-benar ingin dibicarakan. Tasya sempat membuka percakapan ringan, menanyakan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Ardi menjawab seperlunya, singkat, tanpa benar-benar menatap. Tidak dingin, tidak juga hangat seperti dulu. Dan anehnya, Tasya tidak marah, ia hanya diam, seolah sudah terbiasa. Dulu, mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk berbicara hal-hal sederhana, tertawa tanpa jelas, saling berbicara tentang hal-hal kecil yang terjadi di sepanjang hari. Bahkan diam pun terasa nyaman. Tapi sekarang, diam tetap ada, tapi rasanya berbeda. Setelah sarapan, Ardi bersiap berangkat kerja. Tasya berdiri di dekat pintu. Seperti kebiasaannya sejak dulu, ia masih menunggu satu hal yang dulu selalu ada. Sapaan singkat atau sekedar tatapan yang mengatakan hati-hati. Hari itu Ardi tetap berpamitan, tapi hanya sebatas itu. Tanpa jeda, tanpa hal kecil yang dulu terasa penting. Pintu tertutup dan Tasya masih berdiri di tempat yang sama beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Hari berjalan seperti biasa. Tidak ada yang benar-benar salah. Tidak ada kejadian besar. Tapi di sela-sela kesibukan kecilnya, Tasya beberapa kali berhenti tanpa alasan jelas. Seperti ada yang ingin ia pikirkan, tapi ia sendiri belum siap untuk mengakuinya. Sore hari saat cahaya mulai meredup, Tasya duduk di ruang tengah. Matanya tertuju pada satu sudut ruang yang dulu sering mereka tepati bersama. Tempat yang pernah dipenuhi tawa, cerita, dan hal kecil yang kini terasa jauh. Ia tersenyum tipis, tapi hanya sebentar. Bukan karena tidak bahagia, hanya saja rasanya tidak lagi sama. Dan mungkin tanpa mereka sadari, sesuatu di antara Tasya dan Ardi perlahan mulai berubah. Bukan karena satu kejadian besar, tapi karena hal-hal kecil yang mulai hilang satu persatu. Hari-hari setelah itu berjalan tanpa banyak perubahan, tapi justru disitulah semuanya terasa berbeda. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara keras, tidak ada air mata yang terlihat. Hanya rutinitas yang terus berulang. Tenang di luar, tapi perlahan mengikis sesuatu di dalam. Tasya mulai menyadari bukan hal besar yang berubah, melainkan hal-hal kecil yang dulu terasa begitu berarti. Seperti pesan singkat di pagi hari yang kini tak lagi ada, atau pertanyaan sederhana seperti sudah makan atau belum, yang dulu sering terdengar, sekarang hilang begitu saja tanpa penjelasan. Ardi masih pulang setiap hari, masih duduk di tempat yang sama, masih makan di meja makan yang sama, tapi kehadirannya terasa berbeda. Ia lebih sering diam, lebih sering sibuk dengan ponselnya atau sekedar menatap layar televisi tanpa benar-benar menonton. Tasya memperhatikan semua itu diam-diam, bukan karena ia ingin mencari kesalahan, tapi karena ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan asing yang terus muncul. Ada jarak yang tak terlihat, tapi semakin terasa nyata. Suatu malam, listrik sempat padam beberapa menit. Rumah mendadak gelap, hanya diterangi cahaya dari luar jendela. Tasya dan Ardi sama-sama berada di ruang tengah saat itu. Untuk sesaat, suasana terasa seperti dulu, hening tapi tidak canggung.
Tasya hampir saja mengatakan sesuatu, sebuah kalimat sederhana yang sudah lama tertahan. Tapi sebelum kata-kata itu keluar, Ardi lebih dulu berdiri mencari senter lalu sibuk dengan hal lain. Momen itu hilang begitu saja, dan entah kenapa Tasya merasa itu bukan yang pertama kalinya. Hari berikutnya, Tasya mencoba melakukan sesuatu yang berbeda. Ia memasak masakan favorit Ardi, menu yang dulu selalu berhasil membuat suasana jadi lebih hangat. Ia menyiapkannya dengan hati-hati, berharap ada sedikit reaksi sekecil apapun. Malamnya, Ardi pulang seperti biasa. Ia melihat hidangan di meja, sempat terdiam beberapa detik lalu duduk dan makan. Enak, katanya singkat. Hanya satu kata. Tasya tersenyum, tapi ada sesuatu yang terasa kosong. Bukan karena kata itu kurang, tapi karena rasanya berbeda. Dulu satu kata sederhana bisa terasa hangat, sekarang justru terasa seperti formalitas. Setelah makan, Ardi kembali sibuk dengan dunianya sendiri. Tasya membereskan meja makan tanpa banyak suara seperti biasanya. Tiap malam, langkahnya terasa lebih berat. Ia mulai bertanya dalam diam, kapan terakhir kali mereka benar-benar berbicara, bukan sekadar berkutat kata, tapi benar-benar saling mendengarkan. Jawabannya tidak ia temukan. Sore berikutnya, Tasya kembali duduk di ruang tengah, di sudut yang sama. Tangannya memeluk lutut, matanya kosong menatap ke depan. Rumah itu masih sama, tidak ada yang berubah secara fisik. Tapi suasananya perlahan terasa asing. Dan di dalam hatinya mulai muncul satu persatu perasaan yang mulai berani ia akui sepenuhnya. Bahwa mungkin yang hilang bukan hanya kebiasaan kecil, tapi juga rasa yang dulu pernah ada. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan, hampir tak terasa, sampai akhirnya terlalu besar untuk diabaikan. Tasya mulai merasakannya di hal-hal yang semakin sering terulang. Ardi pulang lebih larut, percakapan yang semakin singkat, dan tatapan yang semakin jarang saling bertemu. Tidak ada penjelasan, tidak juga ada pertanyaan. Seolah-olah mereka berdua sama-sama tahu ada yang berubah, tapi memilih untuk tidak menyentuhnya. Karena mungkin sekali dibicarakan, semuanya tidak akan bisa kembali seperti semula. Suatu malam, hujan turun cukup deras. Suaranya memenuhi seluruh rumah, menciptakan suasana yang dulu selalu mereka nikmati bersama. Dulu, hujan adalah alasan untuk duduk lebih dekat, berbagi cerita, atau sekedar diam tanpa merasa sendiri. Tasya berdiri di dekat jendela, memperhatikan tetes air yang jatuh satu persatu. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, rindu pada sesuatu yang masih ada, tapi terasa jauh. Ardi pulang saat hujan masih turun, kemejanya sedikit basah, wajahnya terlihat sangat lelah. Tasya sempat melangkah mendekat, ingin mengatakan sesuatu, mungkin sekedar menawarkan handuk atau pertanyaan tentang harinya. Tapi langkah itu terhenti. Ardi sudah lebih dulu berjalan melewatinya, masuk ke kamar tanpa banyak kata. Tasya diam di tempatnya, tangannya perlahan turun, niat yang tadi sempat muncul menghilang begitu saja. Hal kecil seperti itu seharusnya sederhana, tapi entah kenapa sekarang terasa sulit. Malam itu mereka di ruangan yang sama, tapi seperti hidup di dunia yang berbeda. Ardi sibuk dengan pekerjaannya, laptop terbuka di hadapannya. Tasya duduk di sudut ruang menatap kosong, sesekali melirik ke arah Ardi yang tak pernah benar-benar melihat ke arahnya. Ada banyak hal yang ingin ditanyakan tentang hari Ardi, tentang perasaannya, tentang mereka. Tapi semua itu hanya berputar di kepala, tidak pernah benar-benar sampai ke bibirnya. Karena Tasya mulai merasa, mungkin jawabannya bukan sesuatu yang ingin ia dengar. Hari itu dimulai dengan cara yang sedikit berbeda, bukan karena ada kejadian besar, tapi karena Tasya akhirnya tidak lagi menahan semuanya sendiri. Saat Ardi bersiap berangkat kerja, Tasya memanggilnya pelan. Suaranya tidak tinggi, tidak juga penuh emosi, justru terselalu tenang. Tapi dari cara ia berdiri, terlihat jelas ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Ardi sempat berhenti menoleh, seolah menunggu, dan pertama kalinya setelah sekian lama, mereka benar-benar saling menatap. Tasya tidak langsung bertanya banyak. Ia hanya menyampaikan hal sederhana tentang perasaan yang belakangan ini terasa berbeda, tentang jarak yang semakin terasa, tentang hal-hal kecil yang perlahan menghilang. Kata-katanya mengalir pelan, tidak menyudutkan, tidak juga menuduh. Tapi justru itu yang membuat suasana menjadi berat. Ardi mendengarkan tanpa memotong, tanpa memberi reaksi yang jelas. Wajahnya sulit ditebak, seolah sedang menimbang sesuatu yang tak ingin ia ucapkan.
Beberapa detik setelah Tasya selesai, Ardi hanya menghela nafas pelan. Ia tidak marah, tidak juga menyangkal. Tapi jawabannya singkat, terlalu singkat untuk sesuatu yang sudah lama dipendam. Ia mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, hanya sedang banyak pikiran. Lalu, tanpa menahan apapun, ia kembali melangkah menuju pintu. Percakapan itu berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai. Pintu tertutup seperti biasa, tapi kali ini meninggalkan rasa yang berbeda. Tasya masih berdiri di tempatnya, memproses semuanya. Bukan karena jawabannya menyakitkan, tapi karena terasa kosong. Seolah-olah apa yang ia rasakan tidak benar-benar sampai. Dan di titik itu, Tasya mulai menyadari, mungkin yang retak bukan hanya hubungan mereka, tapi juga cara mereka saling memahami. Setelah percakapan itu tidak ada perubahan berarti. Justru suasana terasa semakin jauh. Ardi tetap menjalani harinya seperti biasa, seolah apa yang Tasya sampaikan hanyalah hal kecil yang bisa dilewati begitu saja. Tapi bagi Tasya, semuanya berbeda. Ada perasaan yang kini semakin jelas, bahwa ia tidak lagi bisa berpura-pura tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi. Hari itu, tanpa rencana, Tasya menemukan sesuatu yang selama ini hanya ia rasakan samar. Bukan karena ia sengaja mencari, tapi karena kenyataan itu seperti datang sendiri. Sebuah pesan singkat yang muncul di layar ponsel Ardi yang tertinggal di meja, tidak panjang, tidak juga terlalu jelas, tapi cukup untuk membuat hati Tasya seakan berhenti sejenak. Ada perhatian di sana, ada kehangatan yang sudah lama ia rasakan. Tasya tidak langsung bereaksi, ia hanya berdiri diam, menatap layar itu lebih lama dari seharusnya, lalu perlahan menjauh, bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia sedang mencoba menerima sesuatu yang sebenarnya sudah lama ia duga. Semua perubahan, semua jarak, semua sikap Ardi tiba-tiba terasa memiliki jawaban. Malam itu, Tasya kembali duduk di sudut ruang yang sama, tapi kali ini perasaannya tidak lagi dipenuhi tanda tanya, justru sebaliknya. Terlalu banyak jawaban yang datang bersamaan, dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa kehilangan, tapi juga mulai mempertanyakan apakah yang tersisa ini masih layak untuk diperjuangkan. Malam itu terasa sunyi. Tasya masih duduk di sudut ruang yang sama, tapi kali ini bukan sekadar diam tanpa arah. Pikirannya penuh, hatinya sesak, tapi anehnya ia terlihat lebih tenang. Seolah setelah semua yang ia rasakan, akhirnya ia sampai di titik yang dimana ia tidak lagi bisa menghindar dari kenyataan. Bukan tentang benar atau salah, tapi tentang apa yang masih tersisa. Ardi pulang seperti biasa, membuka pintu tanpa banyak suara, tapi kali ini suasana terasa berbeda. Tasya tidak mengalihkan pandangan, tidak juga berpura-pura sibuk. Ia menatap Ardi dengan tenang, tanpa amarah, tanpa tangis. Justru ketenangan itu yang membuat Ardi sedikit berhenti. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ada sesuatu yang berubah dari cara Tasya memandangnya. Tanpa banyak kata, Tasya akhirnya berbicara. Bukan lagi pertanyaan, bukan juga tuduhan. Ia hanya menyampaikan apa yang ia rasakan. Tentang lelahnya mempertahankan sesuatu sendirian, tentang bagaimana ia perlahan kehilangan dirinya di dalam hubungan itu, dan tentang kenyataan bahwa cinta tidak seharusnya terasa seperti ini. Suaranya pelan, tapi setiap kata terasa jelas. Tidak memaksa Ardi untuk menjawab, tapi cukup untuk membuat semuanya tidak bisa lagi disangkal. Ruangan itu kembali hening setelahnya. Tidak ada keputusan yang langsung diambil, tidak juga ada akhir yang jelas saat itu. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak lagi berada di titik yang sama seperti dulu. Di sudut ruang itu, tempat yang dulu menyimpan begitu banyak kenangan, kini hanya tersisa satu pertanyaan yang menggantung di antara mereka. Bertahan atau melepaskan? Sampai di situ kisah Ardi dan Tasya. Kadang yang paling menyakitkan bukan perpisahan, tapi saat dua orang yang masih bersama namun hatinya sudah tidak lagi saling menemukan. Sisa cinta di sudut ruang bukan hanya tentang mereka, tapi mungkin tentang banyak dari kita yang pernah bertahan terlalu lama atau terlalu takut untuk melepaskan. Kalau kamu sampai di sini, terima kasih sudah ikut merasakan cerita ini ya. Jangan lupa klik like, komen, dan share ke orang yang mungkin juga sedang butuh cerita ini.
Dan buat kami yang sudah subscribe, semoga selalu dipenuhi cinta yang hangat, hubungan yang sehat, dan dijauhkan dari luka yang sama ya. Sampai jumpa di cerita kami berikutnya.